Hai, misteri dirangkum di sini. Dengan gue Ferry, kali ini gue akan membahas sebuah film yang berjudul Lights Out 2016. So, sebelum mulai, terima kasih sudah klik video seru kali ini. Dan semoga kalian sehat selalu, serta banyak rezekinya ya. Film dimulai di suatu malam yang sunyi. Terlihat ada seorang pria bernama Paul sedang bekerja lembur di sebuah pabrik tua. Di tengah pekerjaan, mendadak anaknya yang bernama Martin menelpon dirinya. Martin di situ memberitahu kalau ia merasa takut pada ibunya sendiri karena selama sang ayah bekerja, ibunya yang bernama Sophie ini sering bicara sendirian di ruangan yang gelap. Mendengar itu, Paul mencoba menenangkan Martin dengan menjelaskan bahwa ibunya hanya sedang stres. Tak berselang lama, kemudian rekan kerja Paul datang meminta izin untuk pulang duluan. Tapi sebelum pulang, Paul menyuruh mengecek dulu semua barang di gudang. Dan ketika dia sedang mengecek semua barang-barang di gudang tersebut dan hampir beres, namun tiba-tiba lampu di ruangan tersebut padam. Merasa ketakutan, ia pun langsung buru-buru pergi. Dan sebelum pulang, ia memberitahu Paul kalau barusan dia melihat penampakan di gudang. Awalnya Paul gak percaya dengan rekan kerjanya tersebut dan menganggap kalau itu mungkin hanya halusinasinya aja. Namun ketika Paul akan pulang, dari arah lorong pabrik tua itu ia seperti mendengar ada suara aneh. Lalu ketika Paul mencoba memeriksa sumber suara yang dimaksud, No. Beberapa waktu kemudian, setelah kematian sang ayah di pabrik yang janggal, di rumah Martin yang ingin tidur seperti mendengar suara gerasak gerusuk dari kamar ibunya. Dan karena penasaran, ia pun pergi memeriksa ke sana. Di situ Martin lagi-lagi melihat ibunya yang sedang bicara sendirian menghadap ke ruangan gelap. Lalu ketika Martin mencoba melihat ke dalam sana, ternyata ruangan tersebut hanyalah sebuah ruangan kosong yang diselimuti kegelapan. Sophie lalu menyuruh Martin segera tidur karena besok dia harus sekolah. Dan Martin pun segera kembali ke kamar. Namun saat Martin ingin wudhu sebelum tidur, ia pun malah mengalami kejadian aneh. Semenjak teror malam itu, Martin tak bisa tidur semalaman hingga membuatnya mengantuk di kelas. Salah satu guru kemudian menelpon Sophie untuk memintanya datang segera ke sekolah. Tapi telepon tersebut tak pernah juga diangkat. Akhirnya, mau tidak mau, sang guru terpaksa memanggil kakaknya Martin yang bernama Rebecca. Rebecca pun datang bersama pacarnya yang bernama Brett. Mereka berdua lalu bertemu dengan seorang petugas perlindungan anak dari pemerintah yang bertugas di sekolah tersebut. Jadi di luar negeri itu pada setiap sekolah punya petugas perlindungan anak yang langsung diutus oleh pemerintah.
yang bertujuan jika ada anak yang bermasalah seperti perundingan dan masalah keluarga, anak itu bisa langsung lapor pada petugas. Lalu si petugas tersebut menjelaskan pada Rebecca dan Brett kalau Martin sudah 3 kali ketiduran di dalam kelas. Petugas merasa curiga jika penyakit bipolar yang diderita Sophie kambuh hingga ia menelantarkan Martin. Dan kita tanya dulu apa itu sebenarnya penyakit bipolar pada dokter. Dokter, apa sih sebenarnya penyakit bipolar itu? Bipolar itu artinya 2 kutub, ya. Jadi jika seorang mengalami episode pada satu saat dia mengalami episode depresi, kemudian di lain waktu dia mengalami episode manik, itu baru kita sebut sebagai gangguan bipolar. Lanjut, Rebecca membela sang ibu dengan mengatakan kalau ibunya selalu rutin meminum obat. Tapi saat Rebecca melihat langsung keadaan Martin yang terlihat sangat kelelahan, di situ barulah Rebecca percaya dan merasa ada sesuatu yang janggal pada ibunya. Setelah itu Rebecca mengantarkan Martin ke rumah. Sesampainya di rumah, sebelum Rebecca dan Martin masuk, Martin malah meminta untuk tinggal beberapa hari di rumah Rebecca karena ketakutan setiap kali melihat sang ibu berbicara sendiri. Rebecca lalu memberitahu Martin kalau sebenarnya ibu mereka itu sudah lama menderita penyakit bipolar. Karena itulah ia sering berbicara sendiri dengan teman halusinasinya, dan sosok tersebut adalah Diana. Tak lama kemudian ibu mereka membuka pintu dan ia bingung ketika melihat Rebecca datang mengantarkan Martin pulang. Rebecca pun lalu menceritakan semua pada ibunya apa yang tadi dikatakan oleh petugas perlindungan anak di sekolah Martin. Ia juga memutuskan untuk membawa Martin tinggal sementara di rumahnya sampai keadaan sang ibu stabil kembali. Mendengar perkataan Rebecca barusan, Sophie langsung mengatakan bahwa dia baik-baik saja sambil terus memohon agar Rebecca tak membawa Martin pergi. Martin mendadak datang sambil membawa tas berisi barang-barang dan segera pergi bersama Rebecca meninggalkan rumah tersebut, tanpa memperdulikan ibunya yang terus-terusan berusaha memohon agar tak ditinggal sendirian. Ketika di rumah, Brett berusaha mencoba menenangkan Rebecca dengan mengatakan kalau tadi Rebecca seharusnya tidak bersikap kasar pada ibunya sendiri. Tapi respon Rebecca justru malah tersinggung. Ia merasa Brett tidak tahu apapun dan tak usah ikut campur tentang masalah keluarganya. Sambil menahan amarah, Rebecca pun mengusir Brett pergi. Malam hari saat sedang tidur, Rebecca terbangun karena mendengar suara ketukan di depan kamarnya. Awalnya Rebecca menganggap Martin lah yang menimbulkan suara-suara aneh tersebut. Tapi ketika mengecek, keesokan harinya, petugas perlindungan anak di sekolah Martin datang kembali setelah menerima laporan dari Sophie kalau Rebecca telah membawa kabur Martin. Rebecca di situ berusaha menjelaskan bahwa hal tersebut ia lakukan karena keadaan ibunya saat ini sedang tidak stabil. Namun si petugas ini menjelaskan bila Rebecca ingin mengasuh Martin, maka ia harus menuntut hak asuh anak pada Sophie ke pengadilan terlebih dahulu. Barulah ia bisa mengajukan dirinya sebagai orang tua asuh Martin. Mendengar penjelasan barusan, Rebecca hanya bisa pasrah melihat petugas perlindungan anak membawa Martin pergi kembali ke tempat ibunya. Kemudian ketika mereka pergi, saat Rebecca sedang membereskan barang-barang, ia tak sengaja melihat ada goresan aneh di lantai rumahnya, tepat di tempat di mana sosok makhluk tadi malam nampak. Ketika ia mencoba membuka karpet, ternyata goresan itu membentuk tulisan sebuah nama, yaitu Diana. Ia melihat nama itu dan langsung teringat tentang sebuah kejadian aneh di masa lalu yang pernah ia alami waktu masih bocah.
Setelah flashback kejadian masa lalu tersebut, Rebecca pun akhirnya baru menyadari bahwa teman khayalan sang ibu yang bernama Diana itu benar-benar nyata. Rebecca lalu langsung menghubungi dan meminta Brad pacarnya mengantarkannya ke rumah sang ibu untuk mencari informasi tentang siapa sosok Diana yang mencoba menyakiti keluarganya. Setelah sampai di sana, ternyata di rumah sedang kosong dan tak ada siapapun. Ia kemudian mengambil kunci di tempat ibunya yang biasa menyimpan kunci. Ketika di dalam, Rebecca segera ke kamar ibunya. Dan di sana dia menemukan sebuah foto jadul sang ibu yang masih bocah bersama seorang anak perempuan yang berpayung. Dan saat dia membalik foto tersebut, di situ barulah ia menyadari bahwa anak perempuan tersebut ialah sosok Diana, yang selama ini selalu dianggap cuma teman halusinasi ibunya saja. Rebecca kemudian memeriksa tentang informasi masa lalu sang ibu dulu waktu masih bocah. Sophie ternyata pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat penyakit bipolar yang dialaminya semakin lama semakin parah. Dan ketika di rumah sakit jiwa itulah ia bertemu dengan seorang Diana. Diana adalah seorang anak penderita penyakit kulit yang sangat langka, yang mana kulitnya itu akan terbakar bila terkena sinar cahaya apapun. Dulu para dokter menemukan Diana di usia 13 tahun terkurung di basement sendirian tanpa cahaya masuk sedikit pun. Sementara sang ayah Diana telah mati bunuh diri akibat frustasi karena pikirannya selalu dihantui oleh anaknya sendiri. Setelah itu Diana dibawa ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan pemulihan. Tapi orang-orang di sana malah menjauhinya karena merasa Diana ini aneh dan berbeda. Dan ditambah lagi ia bisa mempengaruhi pikiran orang-orang sekitar. Di saat semua orang mencoba menjauhi Diana, hanya Sophie lah satu-satunya orang yang mau berteman dengan Diana. Namun ketika beberapa dokter di sana yang berusaha mengobati penyakit Diana selalu saja gagal. Hingga suatu ketika salah satu dokter mencoba menyembuhkan dengan cara ekstrim, yaitu dengan kursi listrik. Namun sayangnya Diana meninggal dunia. Setelah mengetahui semua cerita itu, Rebecca merasa bingung. Jika Diana telah meninggal dunia, lalu bagaimana mungkin sosok Diana bisa meneror kamarnya kemarin malam? Rebecca pun berpikir mungkin karena Diana bisa hidup di pikiran orang lain dan karena Sophie juga menderita bipolar yang membuat pikirannya terus-terusan berhalusinasi tentang sosok Diana itulah penyebab kenapa arwah Diana bisa bangkit kembali. Kemudian Rebecca pergi ke kamar masa kecilnya. Di situ dia melihat gambar yang dulu pernah ia buat waktu masih bocah. Di lain tempat, Sophie yang baru pulang belanja bersama Martin lalu meminta maaf pada Martin. Ia merasa bersalah karena selama ini telah menelantarkan anaknya sendiri dan berjanji akan berusaha lebih menghabiskan waktu berdua bersama Martin. Sophie lalu mengatakan kalau ia akan menyiapkan popcorn untuk mereka bertiga menonton film. Padahal kan mereka hanya berdua di rumah ini. Mendengar hal itu, Martin pun sangat ketakutan. Ia tak tahu siapa orang ketiga yang ibunya maksud. Martin lalu meminta pada ibunya kalau dia hanya ingin menonton film berdua saja tanpa mengajak orang ketiga. Dan ketika mereka berdua sedang menonton, Sophie berkata bahwa dia takut Martin juga akan pergi meninggalkannya, sama seperti Rebecca dan almarhum ayahnya. Martin pun menjawab bahwa terkadang untuk menghilangkan rasa takut, hal yang harus dilakukan adalah menghadapi rasa takut itu sendiri. Mendengar ucapan putranya, Sophie merasa kalau Martin kini telah tumbuh dewasa. Dan sudah saatnya Martin tahu tentang siapa sebenarnya sosok Diana. Ia kemudian menutup semua jendela, mematikan lampu, lalu mulai bercerita dalam kegelapan tentang sosok bernama Diana. I had a friend named Diana. Mom, please.
I found out something really bad happened. Mom, please let go. Do it now. She's going to stay, okay? Sementara itu di rumah Rebecca dan Bert yang sedang mengobrol tentang Sophie, mereka kaget ketika mendengar suara ketukan di pintu. Dan saat pintu tersebut dibuka, ternyata itu adalah adiknya, Martin, yang terlihat sangat ketakutan dan pucat. Di dalam, Rebecca lalu menceritakan semua hal tentang Diana. Ia juga menjelaskan mungkin karena ibu mereka sekarang sudah tak mau minum obat, maka penyakit bipolarnya kambuh hingga membuat dia sering berhalusinasi tentang sosok Diana. Mungkin karena halusinasi yang kuat dan terus-menerus itulah akhirnya sosok Diana benar-benar muncul. Mereka kemudian memutuskan untuk mencari tahu bagaimana cara melenyapkan Diana. Namun di tengah obrolan tersebut, Rebecca lalu mendengar suara ketukan lagi. Tapi saat ia membuka pintu, tak ada siapapun di sana. Dengan pelan-pelan mereka mendekati lemari dan terjadilah hal aneh. Karena dirasa kalau semua teror mengerikan ini harus segera dihentikan, mereka bertiga pun langsung segera pergi ke rumah sang ibu. Di sana, Rebecca memaksa ibunya untuk menjelaskan tentang siapa sosok bernama Diana tersebut. Awalnya Sophie tidak mau, namun saat Rebecca menunjukkan foto Sophie bersama Diana yang ia temukan tadi, Sophie langsung syok. Tapi dia masih juga tak mau menceritakan Diana. Rebecca yang kesal kemudian pergi ke kamarnya karena khawatir malam ini teror Diana akan terjadi lagi. Ia pun menyiapkan persiapan. Put in some safeguards. Okay. Ketika semua persiapan dirasa beres, Rebecca lalu pergi ke kamar sang ibu. Di depan kamar tersebut, dia meminta izin untuk menginap malam ini di rumah. Namun saat pintu dibuka, Sophie terlihat sangat tertekan. Di situ Sophie mengatakan bahwa Rebecca bisa menginap kapanpun dia mau sambil memegang tangan dan memeluknya. Setelah Sophie kembali ke kamar, Rebecca pun sadar kalau tadi ibunya ternyata diam-diam memberikan sepucuk kertas yang tertuliskan, "Aku butuh bantuanmu." Melihat tulisan tersebut, Rebecca pun merasa ada yang janggal dengan ibunya. Ia berpikir kalau selama ini pasti ibunya sedang diancam oleh sosok bernama Diana tersebut. Ia lalu langsung pergi ke kamar mandi untuk memeriksa obat ibunya. Tapi setelah lama mencari obat tersebut, tak kunjung juga ketemu. Rebecca lalu pergi ke kamar Martin untuk tidur. Tapi tak berselang lama, kemudian listrik di rumah padam total. Rebecca di situ panik dan ketakutan karena sosok Diana nanti pasti akan menyerang dirinya dan juga Martin. Ia pun mau tak mau terpaksa memberanikan diri pergi seorang diri untuk memeriksa panel listrik di basement. Dan Martin yang baru bangun tidur kaget saat melihat kondisi rumahnya gelap gulita. Ia lalu mencoba mencari di mana Rebecca berada. Martin dengan cepat segera berlari mencari Rebecca hingga ke basement. Namun ketika mereka berdua bertemu, Rebecca berusaha menenangkan Martin yang terlihat begitu ketakutan. Setelah sang adik sedikit tenang, ia lalu mencoba kembali membetulkan listrik di rumah tersebut. Namun di situ ia mulai sadar kalau ternyata mereka berdua sedang dijebak oleh Diana. Dan saat itu juga Diana langsung menutup pintu basement. Sementara itu, Brad yang baru masuk setelah berkeliling rumah, ia terkejut saat mendengar suara teriakan Rebecca meminta tolong. Mrs. Wells? Mrs. Wells? No! No, Brad!
Sophie yang mendengar semua keributan di rumahnya, ia lalu keluar dari kamar untuk memeriksa keadaan yang terjadi. Saat tahu kalau Diana menyerang anak-anaknya, ia pun langsung mencoba memanggil dan memarahi Diana karena dia telah berani menyakiti Rebecca dan juga Martin. Namun Diana justru malah berteriak hingga akhirnya Sophie memutuskan untuk meminum obatnya lagi agar Diana menghilang dari pikirannya. Tapi ketika mengambil obat, Diana di situ mengamuk lalu melempar Sophie sampai pingsan ke lantai. Sedangkan di basement, mereka berdua mendengar suara mobil Brad pergi meninggalkan mereka. Rebecca pun di situ mencoba menenangkan Martin dengan mengatakan bahwa Brad pasti akan kembali membawa bantuan. Ketika sedang menenangkan adiknya, tiba-tiba perlahan-lahan senter yang ia pegang mulai padam. Karena merasa sebentar lagi senternya akan kehabisan baterai, Rebecca dan Martin pun langsung mencari barang-barang di basement tersebut untuk dibakar sebagai penerangan. Tapi di situ alhamdulillah Martin tak sengaja menemukan sebuah lampu UV. Melihat benda tersebut, Rebecca yakin pasti lampu tersebut bisa melindungi mereka berdua dari ancaman Diana. Kemudian ia pun mulai menyusuri basement untuk mencari barang-barang lain yang bisa digunakan untuk melawan Diana. Namun saat dia berkeliling, ia melihat ada banyak sekali coret-coretan di tembok dan yang terjadi. Setelah kejadian barusan, Rebecca akhirnya pun sadar walaupun Diana adalah sosok makhluk halus, ternyata dia juga bisa merasa kesakitan. Rebecca lalu dapat ide bagaimana caranya untuk melenyapkan Diana selamanya. Ia di situ menjelaskan pada adiknya kalau mereka harus memancing Diana menggunakan senar UV. Namun tiba-tiba Diana langsung mematikan api dalam sekejap melalui lubang pembuangan udara. Karena sudah dipastikan ia sudah tahu rencana Rebecca, mereka berdua pun langsung panik dan berteriak sekencang-kencangnya memanggil sang ibu di atas. Tak lama kemudian, alhamdulillah Brad ternyata benar-benar kembali lagi bersama dengan anggota polisi. Anggota polisi itu pun bergegas masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan Rebecca dan Martin di basement. Namun ketika membuka pintu basement, salah satu polisi di situ melihat samar-samar sosok diselimuti kegelapan. Dan ketika akan memeriksa ke dapur, insiden mengerikan pun terjadi. Take it! We have to go! No, we have to get off! No, we gotta go! Setelah Brad datang, Rebecca dengan cepat langsung menyuruh Martin segera lari keluar dan meminta Brad membawa Martin secepat mungkin untuk pergi. Sementara dia akan menolong sang ibu yang masih berada di kamar sendirian. Namun sosok Diana datang. Mom? Don't hurt my kids. That
won't hurt me. This will. There's no you without me. Mom, what are you doing? Saving your lives. Dan alhamdulillah setelah semua yang terjadi, seperti biasa para polisi akhirnya berdatangan. Dan film pun diakhiri dengan pengorbanan nyawa sang ibu demi menyelamatkan Rebecca dan juga Martin. Film pun berakhir. Overall segitu dulu review film dari gue. Semoga kalian suka dengan segala kekurangan yang gue miliki ya. Dan bila ingin lihat video seru lainnya, bisa subscribe dan juga bisa berikan pendapat kalian di kolom komentar. Cause you always try to hurt me and that's so low. When I talk to you about it, you're in defense mode. Whoa, oh, 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 oh. How can we work on ourselves when you say no? Whoa, oh, oh, oh. I'll never go on like this, so don't you think you got me up? Yeah, I can't seem to deal with